buka aplikasi Cisco pakai tracer, kemudian tambahkan 4 device di sebelah kiri, yaitu 2 laptop dan 2 PC. Setelah itu tambahkan 1 laptop dan 1 PC di sebelah kanan. Kemudian tambahkan 2 switch di sebelah kiri dan di sebelah kanan menggunakan switch 2960. Setelah itu, ubah nama masing-masing device. Yang pertama, di switch yang pertama terdapat laptop A, laptop C, PC A, dan PC B. Kemudian di switch yang sebelahnya terdapat laptop B dan PC C. Setelah itu beri nama masing-masing switch. Yang pertama ada SWARM dan yang kedua ada SOMRT. Agar tampilannya lebih menarik, di sini saya menambahkan warna pada masing-masing device. Setelah itu tambahkan kabel strike dari laptop A menuju ke switch dengan menggunakan pas Ethernet 0/1. Dan tambahkan lagi kabel strike dari laptop C ke switch menggunakan FA0/3. Sambungkan lagi kabel strike dari laptop B menuju ke switch MRT dengan menggunakan FA0/2. Kemudian switch menggunakan FA0/10, PC B menggunakan FA0/11, dan yang terakhir PC C menggunakan /0/12. Kemudian sambungkan masing-masing switch menggunakan kabel cross dan menggunakan pas Ethernet 0/24. Setelah itu tunggu sampai kabelnya berwarna hijau semuanya. Dan tambahkan kabel konsol dari laptop A menuju switch dengan menggunakan RS232 dan menghubungkan kabel konsol. Yang sebelahnya pun sama PC C ke kabel konsol. Setelah kabelnya hijau, kita masuk ke desktop dan masukkan IP. Laptop A, saya menggunakan IP 100.200.100.214. Subnet masknya 255.255.255.240.
dan default gateway-nya menggunakan 100.100.100.215 220. Kemudian laptop B menggunakan IP yang sama, hanya berbeda ujungnya saja. Di laptop B saya menggunakan 215, subnet masknya sama, dan default gateway-nya pun sama. Kemudian masukkan IP di laptop C. Saya menggunakan 100.200.100.230. Subnet masknya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan default gateway-nya saya menggunakan 100.200.100.235. Kemudian masuk ke PC A, saya menggunakan IP 100.200.100.231. Untuk subnet masknya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan default gateway saya menggunakan 100.200.100.235. Kemudian masukkan lagi IP pada PCB. Saya menggunakan IP 100.200.100.195. Subnet masknya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan default gateway-nya saya menggunakan 100.200.100.203. Kemudian yang terakhir, masukkan IP pada PC A. Saya menggunakan IP 100.200.100.196. Untuk subnet masknya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Default gateway pun sama seperti PCB, yaitu menggunakan 203. Setelah semuanya selesai, kemudian klik laptop A yang tersambung dengan konsol dan buka desktop kemudian terminal. Masukkan codingan, yang pertama enable, kedua configure terminal, dan yang ketiga hostname SWARM, VLAN 111, name kamu, VLAN 222, name saya, VLAN 333, name dia. Setelah itu masukkan interface-nya. SWMACC, SWACC VLAN 111, interface FA0/3, SWMACC, SWACC VLAN 2222, dan begitu terus selanjutnya.
Setelah semuanya selesai, kemudian ketik VLAN untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum. Di sini sudah termasuk VLAN 111 kamu, 222 saya, 333 dia. Setelah itu kita terangking, ketik INTFA 0/24 SWM terang. Kemudian sudah keterang. Setelah itu kita pindah ke yang sebelumnya, tapi tunggu dulu kabel cross di switchnya ini hijau. Setelah kabelnya berwarna hijau, kemudian klik lagi PC yang tersambung ke kabel konsol dan masuk ke terminal, kemudian coding lagi seperti yang sebelumnya. Di switch MRT ini hanya memasukkan dua VLAN, yaitu VLAN 11 name kamu dan VLAN 333 dengan name dia. Setelah selesai memasukkan semuanya, kemudian ketik lagi VLAN untuk melihat. Ini sudah masuk. Kemudian setelah itu kita coba untuk terang lagi. INTFA 0/24 SWM terang. Ini sudah. Setelah itu kita coba ke CMD untuk mengecek. Kita ping IP dari laptop A ke laptop B. Bisa. Setelah itu kita cek dari laptop A ke dari laptop B ke laptop A. Bisa. Setelah itu, cek dari laptop C ke PC A. Bisa. Kemudian cek lagi sebaliknya dari PC A ke laptop C. Juga. Dan yang terakhir, cek IP dari PC B ke PC C. Dan bisa. Setelah itu cek sebaliknya dari PC C ke PC B. Oke, bisa, dan ini sudah berhasil. Sekian tugas video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.